Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asmanida SST NPH. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi D3 Keperawatan Aceh Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan maternitas. Sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh Prodi D3 Keperawatan Aceh Selatan, tentunya melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Adapun bukti kinerja di bidang pengajaran adalah saya mengajar mata kuliah keperawatan maternitas yang merupakan mata kuliah wajib D3 Keperawatan dengan kode mata kuliah 4212 dan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum pada semester 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang digunakan, yaitu teknik Delivery, Introduction, and Assessment atau disingkat dengan DIE. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Delivery, Introduction, and Assessment. Delivery merupakan suatu proses cara saya menyampaikan materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya berikan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah ini. Terdiri dari 3 CPL diturunkan menjadi 5 CPMK dan dari 5 CPMK diturunkan menjadi 12 sub CPMK. Dari 12 sub CPMK menjadi 32 kali pertemuan. Itu belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama sikap mampu menerapkan nilai-nilai luhur, ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kemasyarakatan, etika, moral, dan disiplin. Semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, bertanggung jawab, serta menerapkan nilai profesional perawat, filosofi, model asuhan, standar praktik, dan kode etik profesi perawat dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, keterampilan. Yang pertama, keterampilan umum. Mampu menggunakan pola pikir kritis dengan menggunakan metode yang relevan dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk melakukan asuhan keperawatan esensial. Mampu menghasilkan laporan hasil dan proses kerja secara sahih dan akurat, mendokumentasikan, mengkomunikasikan secara efektif, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan khusus. Mampu melakukan komunikasi edukatif, promotif, dan preventif terkait upaya kesehatan ibu dan anak, termasuk pada penyakit diabetes mellitus sesuai dengan profesi perawat vokasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan. Mampu menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan ilmu keperawatan, biomedik dasar, ekologi manusia, ilmu kesehatan anak, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial antropologi, ilmu penyakit untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional sesuai dengan standar profesi perawat vokasi. Adapun bahan kajian terdiri dari 12 bahan. Kajian yang dapat dilihat sebagai berikut. Jadi yang pertama, mampu memahami konsep keperawatan maternitas. Kemudian mampu menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu hamil, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal, mampu mendokumentasikan praktek asuhan keperawatan pada ibu intranatal, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan bagi bayi baru lahir, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan bayi baru lahir, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Adapun untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya mempunyai beberapa referensi yang dapat dilihat sebagai berikut. Saya juga menggunakan jurnal-jurnal yang relevan dengan mata kuliah yang saya ambil. Selanjutnya, aspek introduction yaitu proses interaksi antara mahasiswa dan dosen.
Jadi, proses interaksi yang saya gunakan di kelas yaitu Study Learning Center atau SLC, di mana sistem tersebut adalah mahasiswa sebagai aspek pembelajaran sehingga mahasiswa dapat lebih aktif, inovatif, dan mandiri yang terdiri dari kemampuan individu masing-masing. Kemudian sistem SLC ini terdiri dari 3, yaitu 1. Pembelajaran interaktif adalah saya menyiapkan materi di dalam kelas, menyiapkan pertanyaan, mengisikan pertanyaan pada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua, atau small group discussion atau diskusi kelompok atau kelompok kecil, di mana metode ini betul-betul melibatkan kelompok mahasiswa dalam menganalisa, menggali, dan mendebatkan topik-topik yang hangat pada saat ini. Kemudian yang ketiga, self-direction learning adalah di mana saya sebagai dosen memberi tugas kepada mahasiswa seperti membaca atau kemudian meringkaskan. Adapun perform yang saya gunakan pada learning system ini, yaitu mahasiswa dapat mengisi absen dan dapat mengunduh materi-materi pembelajaran. Dan selanjutnya kita masuk ke aspek asesmen. Aspek asesmen ini yaitu merupakan aspek penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari teori dan praktikum. Teori 50%, praktikum 50%. Teori yaitu ujian akhir semester 50%, ujian tengah semester 30%, tugas 15%, kehadiran 5%. Praktikum, prosedur tindakan 40%, ujian praktikum 40%, laporan 20%. Kemudian nilai teori 50% tambah nilai praktikum 50% sama dengan 100%. Hasil asesmen yang saya gunakan ini agar mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya gunakan secara objektif, transparan dan objektif. Demikianlah 3 aspek pembelajaran yang saya gunakan yang terdiri dari delivery aspek, interaction, dan aspek asesmen. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan metode micro teaching secara real. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang bahagia ini kita masih dapat bertemu wajah. Selawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sudah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita masuk mata kuliah keperawatan maternitas dengan judul Asuhan Keperawatan pada Intranatal. Sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana tentang kehamilan, anak-anak kehamilan, penyebab kehamilan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang persalinan. Aku mau tanya, sebelum kita mulai, aku mau review dulu kita. Yang sebelumnya sudah belajar kehamilan. Jadi maksud dengan kehamilan apa? Kehamilan adalah kondisi yang terjadi ketika terdapat pembuahan dan perkembangan janin di dalam rahim wanita. Bagus sekali. Ada yang bisa membahas lagi? Tambahkan lagi? Siapa yang bisa nambah? Lupa? Ketika sperma membuahi sel telur setelah dilepaskan dari ovarium selama proses ovulasi. Ovulasi. Ya, tepuk tangan. Luar biasa, bagus sekali ya. Sangat senang kalian sudah bisa ya tentang kehamilan. Sekarang kita lihat tentang persalinan. Apa yang dikatakan dengan persalinan? Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan, hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Itulah yang dikatakan dengan persalinan. Jadi serangkaian kejadian ya yang berakhir dengan pengeluaran bayi dan selaput ketuban dari tubuh ibu. Itulah persalinan. Beberapa istilah persalinan berhubungan dengan umur kehamilan atau berat badan janin. Misalnya ini abortus. Kenapa dikatakan abortus?
dia kan melahirkan juga, keluar juga dari tubuh ibu. Ya, kenapa itu namanya abortus? Abortus itu kehamilannya kurang dari 22 minggu. Jadi kalau kurang melahirkan kurang dari 22 minggu namanya abortus. Berat janin itu biasanya kurang dari 500 gram. Ya. Kemudian ada partus imaturus namanya. Partus imaturus itu ya, dia umur kehamilan 22 minggu sampai 28 minggu. Sebelum 7 bulan namanya partus imaturus. Bayinya masih kecil, biasanya 500 sampai 9.099 gram, tak sampai 1.000 gram. Ya. Kemudian ada partus prematur. Pernah dengar? Ya, partus prematur itu umur kehamilan 28 minggu sampai 37 minggu. Dia belum sampai 37 minggu sudah lahir. Itu namanya prematur, berat janin 1000 sampai 2499, nggak sampai 2500 gram. Itu namanya prematur. Kecil, bayi kecil nggak sampai 2500 gram, ya. Tapi umur kehamilannya 28 sampai 37 minggu. Itu namanya prematur. Selanjutnya ada partus aterem. Partus aterem namanya partus normal, ya, cukup bulan dia, cukup bulan. Ini umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Itu partus normal. Ini berat janinnya itu di atas 2.500 gram. 2.500 gram, 2,5 kg, ya. Kemudian ada namanya partus kosmatur. Pernah dengar tak? Ini udah lewat bulan. Pernah dengar? Partus yang sudah lewat bulan atau dikatakan serotinus atau dikatakan juga kosmatur. Ya, kosmatur. Atau kalau kita di sini bilangnya lewat bulan. Lewat bulan lebih dari 42 minggu. Sudah sampai di sini. Nah, di dalam persalinan ini ada dibagi 4 kala. Ya, ada 4 kala dalam persalinan. Yang pertama itu kala 1. Kala 1 dimulai his pertama, mulai mulus. Dia udah cukup bulan, tapi mulai mulus sekarang. Ya, mulai mulus sampai pembukaan lengkap. Mulai terasa kok seperti sakit, ya, mulusnya sakit di perut ke bawah, ya. Kemudian sampai pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap itu sampai 10 cm membuka, vaginanya membuka, kepalanya turun, vaginanya membuka sampai 10 cm. Itu namanya kala 1. Nah, di kala 1 ini ada masa fase laten. Ini fase laten itu dari pembukaan 0 sampai pembukaan 3. Itu fase laten. Ibu tetap mulus, ya. Kita bisa berjalan-jalan di sini berlangsung sampai, kalau ini sampai 12 jam, ya. Ini mulus 8 jam, ya. Kemudian setelah fase laten, udah pembukaan 3, itu masuk pembukaan 4, itu namanya fase aktif. Sudah aktif. Dari pembukaan 4 ke pembukaan 10, ya, itu namanya fase aktif. Di dalam fase aktif ini ada lagi fase-fase. Ada 3 fase lagi, namanya fase akselerasi. Fase percepatan, ya, cepat dari pembukaan 4 sampai pembukaan 8 itu cepat. Itu akselerasi. Kemudian ada fase kemajuan maksimal. Terus ada fase dekselerasi. Nah, di dalam fase aktif. Kemudian sudah
permukaan lengkap, permukaannya sudah lengkap ya, mulai kan, kemudian masuk ke kala 2. Kala 2 itu adalah kala persalinan. Yang mana kala persalinan? Kala persalinan itu ditandai dengan ada dorongan mengejar. Kepala sudah nampak di pintu ya, permukaan sudah lengkap. Sampai lahirnya bayi itu dikatakan kala 2. Kemudian yang ketiga, ya kala 2, kala keluaran mulai permukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Kemudian kala 3 dikatakan juga dengan kala uri. Kala uri mulai dari lahirnya plasenta, ya. Sudah lahirnya plasenta itu namanya kala. Mulai setelah lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta itu namanya kala uri. Kala uri tahu? Kala uri? Kala pengeluaran plasenta, pengeluaran A-nya. Tahu A-nya? Tahu? Nah, kalau plasenta ini itu adonya. Nah, kalau orang kita bilang adonya ya, itu kala uri. Setelah lahir bayi itu sampai lahirnya plasenta itu namanya kala uri. Selanjutnya ada kala 4. Ya, Pak, kala ada tidak? Kala 4 setelah lahirnya plasenta itu belum aman. Ibu itu belum aman. Ada satu kali kala lagi, kala pengawasan, yaitu 1 jam setelah plasenta lahir. Itu namanya kala 4. Jadi kala pemantauan. Di sini kita pantau ibu itu belum aman. Ya, bisa saja pada kala ini keluar darah, perdarahan. Ya, jangan lalai di sini. Kemudian proses persalinan bisa lahir ya, bayi bisa lahir harus ada tenaga yang mendorong anak keluar. Ya, jadi persalinan apa ya? Harus ada namanya his. Kemudian yang kedua ada tenaga mengejar dari ibu. Ada power ibu, kekuatannya. Kemudian ada perubahan uterus dan jalan lahir. Jadi ada perubahan uterusnya pembukaan jalan lahir. Kalau ada pun tenaga ibu, adanya his. Kalau nggak ada perubahan jalan lahir, nggak bisa lahir. Ya. Kemudian ada gerakan anak pada persalinan. Ada gerakan-gerakannya kepala, ya, dan lain-lain. Terus apa itu his? Ada yang tahu apa itu his? Apa itu his? Ya. Apa itu his? Kontraksi otot rahim pada saat persalinan. Itu namanya his. Ya, kalau nggak ada his nggak sakit. Itu namanya his. Kan waktu saat melahirkan kan sakit perut. Itu namanya his. Nah, his ini his pada persalinan intensitasnya frekuensinya reguler. Maksudnya reguler, teratur dia. Pertama datang 2 kali 10 menit. Lama-lama 2 kali 10 menit atau ya 10 menit 2 kali, berarti 5 menit sekali. Kemudian terus 3 kali 10 menit. Terus dia regular terus sampai 5 kali dalam 10 menit. 5 kali coba bayangkan. Sudah dekat kan? Sebentar-bentar sakit. Kalau 2 kali dalam 10 menit kita bisa jalan-jalan. Aduh, sakit. Jalan lagi, berhenti. Datang lagi, sakit. Kalau 5 kali dalam 10 menit kita nggak sempat lagi jalan, tapi itu sakit. Terus sakit 2 menit sekali sakit. Ya. Terus ada juga yang namanya his palsu. Kalau his palsu ini dia nggak reguler, sakit. Terus pergi jalan-jalan, hilang. Apalagi kalau dibawa jalan-jalan kemana-mana jadi hilang. Itu namanya his palsu.
ya, nggak reguler, datangnya suka hati dia, itu namanya his palsu, nggak reguler. Terus his itu bersifat otonom. Otonom apa? Bekerja? Iya, ya otonom ya sifatnya. Sifatnya nyeri. Bisa nggak kalau his itu nggak sakit? Bisa, tapi jangan fokus ke sakitnya, ya. Kemudian dia berkala, lamanya, intervalnya, kekuatannya berkala. Terus menurut soalnya his pembukaan, ada his pembukaan, ada his pengeluaran, ada his pelepasan puri. Di situ his pembukaan itu yang lama, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. His pengeluar itu waktu saat melahirkan, waktu saat lahir anak. Kemudian his pengeluarin waktu kita mau lahirkan plasenta, itu hisnya, ya. Kemudian perubahan pada uterus dan dalam lahir, yaitu uterus pada segmen atas itu berperan aktif dan segmen bawah berperan pasif. Dari bawah atas aktif, bawah pasif, ya. Sifat khas kontraksi otot rahim, retraksi, kemudian pundus lebih kuat, berangsur berkurang ke bawah, ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya. Apa persalinan abortus dan faktus intrus itu ada kemungkinan baik bersama? Kalau abortus itu susah kan? Biasanya abortus nggak pernah, jarang, susah untuk hidup di luar kandungan, ya, karena mereka diabetes, ya. Abortus tidak seperti itu, karena itu terkendala dengan alat-alat kita, ya, jarang terjadi selama, ya. Ada yang lain? Bagus sekali pertanyaannya. Hasil faktor yang bisa menyebabkan terjadinya abortus tadi itu lebih dari 9 bulan. Faktor-faktornya banyak, ya. Salah satunya bisa karena trauma, ya, karena obat-obatan, bisa jadi, ya. Kalau faktor untuk serotinus juga macam-macam, ya, karena plasentanya semakin masih berfungsi, ya, makanya dia lama untuk bersalin, untuk lahir. Ada lagi yang bagus sekali, kita lanjut. Nah, perubahan pada serviks pada saat persalinan, ada perubahan serviks. Serviks tahu? Serviks mulut rahim. Mulut rahim ini, ya, itu pendataran dan membuka seperti bunga, membuka dan mekar, ya. Selanjutnya faktor yang menyebabkan pembukaan serviks ada karena adanya kontraksi otot serviks, kemudian peregangan oleh isi rahim. Karena isi rahim terus turun, dia akan membuka, ya. Terus ada penonjolan selaput ketuban, karena isi rahim tadi selaput ketuban juga akan menonjol, ya. Sifat air kan turun ke bawah, ya, menonjol, jadi dia akan mendatar. Selanjutnya peregangan vagina dan dasar panggul. Terus gerakan pada persalinan, gerakan bayi pada persalinan. Bayi ini bergerak dan persalinan. Pertama dia turun kepalanya, turun ke bawah, ya. Kemudian terjadinya fleksi. Terus setelah fleksi terjadinya putaran paksi dalam. Dia akan memutar sendiri, ya. Terjadi putaran paksi dalam. Kemudian ekstensi, naik lagi, pas keluar naik lagi ekstensi. Nanti bisa kita putar videonya, ya. Kemudian putaran paksi luar. Begitu bayi sudah lahir, dia akan memutar sendiri. Terus kemudian
Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan lagi? Kan ada yang bayar yang susah tuh gimana? Bailah yang susah nanti akan kita belajar di pertemuan berikutnya, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi pada pertemuan pada hari ini kita balik sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.